Om Swastiastu, salam harmoni. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risma Claudia dengan NIM 22170511185, absen 29 dari rombel 26. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait jawaban dari UTS saya dalam mata kuliah Agama Hindu. Oke, pada pertemuan kemarin diberikan 10 buah soal, di mana 2 soal diantaranya memiliki pertanyaan yang sama, yaitu pada nomor 9 memiliki pertanyaan sama dengan nomor 3, dan pertanyaan nomor 10 memiliki pertanyaan yang sama dengan nomor 5. Jadi pada presentasi ini saya akan membahas atau menyampaikan terkait jawaban saya dalam 8 buah soal saja. Nah, soal yang pertama. Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Sang Yang Widi. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Ketuhanan adalah kebenaran, Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka, dari itu, kembangkanlah kasih sayang sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mengembangkan kasih sayang dengan mengikuti kebenaran. Jadi, jawabannya itu mengikuti dari tugas dari Trimurtinya sendiri. Itu ada 3, di mana dari masing-masing tugasnya itu akan menuntun yang namanya Dharma atau kebenaran. Nah, menurut saya, mengembangkan rasa kasih sayang terhadap konsep ketuhanan itu dapat dilakukan dengan cara melaksanakan atau menjalankan setiap ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konsepnya, Tuhan menurut Hindu terdiri dari berbagai wujud dan manifestasi. Salah satunya dikenal dengan sebutan Trimurti. Trimurti dalam Dewa Brahma, yaitu sebagai Dewa Pengetahuan, konsep dari kasih sayangnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan melaksanakan dan menyayangi pendidikan. Kemudian dalam Dewa Wisnu sebagai Dewa Pelindung, contohnya itu kita dapat menjaga alam semesta dan sesama makhluk hidup. Dan yang terakhir, dalam Dewa Siwa sebagai Dewa Pralina atau pelebur, itu dapat kita berikan contoh dalam pelaksanaan doa secara tulus ikhlas atau pengucapan mantra dan memberi penghormatan dalam bentuk upacara kepada Sang Yang Widi Wasa. Dengan ini akan menuntun Dharma dalam manacika, wacika, dan kaika kita. Soal nomor 2. Dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Menurut saya, secara konseptual, saat mengucapkan mantra secara berulang-ulang dapat menyebabkan secara otomatis otak kita tidak akan bekerja dengan keras untuk berpikir. Namun, secara spiritualis, dengan mengucapkan mantra secara berulang-ulang, itu akan memberikan sinar suci Tuhan kepada kita, di mana mantra suci itu memiliki kekuatan yang besar, karena pada saat kita menyebutkan Tuhan, itu akan menyampaikan kata Om di dalamnya, di mana Om itu berarti Tuhan sendiri, sehingga menyebabkan kita mulai melepaskan sifat keduniawian pada saat membacakan sebuah mantra seperti itu. Yang ketiga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami dan ada hubungannya dengan renungan berikut ini. Adapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Oke, jadi jika dilihat berdasarkan pandangan secara umum, contohnya itu seperti kasus korupsi pendanaan masyarakat oleh pemerintah, kasus pelecehan, dan tindakan asusila lainnya. Namun, salah satu contoh yang berkaitan dengan pengalaman pribadi saya dan mungkin dirasakan juga dengan orang lain, itu kurangnya sinergi pendidikan bersifat moral dan formal. Sesuai dengan hukum karma, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai.
Apabila pendidikan moral itu diterapkan sejak dini dan bersifat positif, dapat meminimalisir adanya tindakan asusila. Namun, contoh yang pernah saya alami itu salah satunya dengan sering bolos sekolah. Karma yang saya dapat yaitu nilai pada saat saya ujian itu menjadi kecil, dan setelah hasilnya saya lihat dan saya dapatkan, eh, emosi kepada diri saya itu semakin meningkat, dan juga saya malah menyalahkan orang lain. Hal ini menyebabkan saya pernah dijauhi oleh teman sendiri dan juga berbohong kepada orang tua bahwa saya itu sedang tidak baik-baik saja. Dan nomor 4, sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas kain, tikar, atau selimut, posisi punggung tegak lurus, dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik, setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Oke, jadi jawabannya itu sama seperti tugas video kita kemarin, yaitu melakukan gaya trimantra dengan gerakan yoga asanas. Sebelum meditasi, ada baiknya melakukan tahap penyucian diri, seperti mencuci muka, tangan, kaki, atau mandi untuk membersihkan badan, di mana badan kasar kita yang biasanya disebut dengan stula sarita. Hal ini bertujuan agar dapat mengurangi resiko ketidaknyamanan seperti gatal-gatal dan sebagainya. Selain itu, untuk menghilangkan hawa kotor yang ada dalam tubuh. Setelah menyucikan diri, kita mempersiapkan alas atau sarana bermeditasi untuk meningkatkan kenyamanan dalam melakukan meditasi serta menjaga keamanan tubuh yang berasal dari bagian bawah atau kaki. Kemudian kita menyucikan pikiran terlebih dahulu dengan tahap pranayama sebelum melakukan doa atau pembacaan mantra. Pada tahap meditasi ini adalah tahap penyucian, yaitu aktivitas tubuh dan rohani menyatu dalam titik fokus tertentu, serta dibarengi dengan pengucapan mantra di dalam hati. Selanjutnya, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu, karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Jadi jawabannya itu sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, di mana yoga asanas itu penting dalam bagian meditasi karena berupa gerakan yang melambangkan penyatuan diri terhadap alam, penyerahan diri dalam bentuk ketenangan. Gerakan dapat melancarkan peredaran darah atau alur pernafasan, di mana gerakan ini itu yang dimaksud adalah gerakan yoga asanas, yaitu duduk tenang, serta memberikan manfaat untuk menyembuhkan penyakit di dalam tubuh. Dengan berbagai manfaat tersebut menyebabkan timbulnya konsentrasi dan rasa nyaman terhadap yoga asana sebagai gerakan dalam bermeditasi. Nah, sehingga hal ini menyebabkan uh, tidak ada ketentuan khusus hanya umat Hindu yang dapat melakukan gerakan yoga asanas, tetapi bisa orang-orang yang mungkin sekiranya sedang mengidap penyakit itu dapat menenangkan diri dan melakukan controlling terhadap diri sendiri dengan melakukan meditasi. Yang keenam yaitu jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut, di mana gambarkan rangkaian yoga surya namaskara yang Anda ketahui dan apa maknanya. Oke, jadi menurut saya hubungan dan makna antara yoga surya namaskara dengan pranayama itu sangat erat ya, di mana gerakan yoga surya namaskara itu memberikan kelancaran terhadap sistem pernafasan atau pranayama, sedangkan pranayama dalam yoga surya namaskara digunakan untuk penguncian gerakan melalui sistem pernapasan dan sebagai relaksasi pikiran.
Adapun rangkaian gerakan Yoga Surya Namaskara itu seperti di PPT ada 12 gerakan berbentuk seperti matahari atau proses kembali seperti itu atau pengulangan. Yang pertama itu ada Pranamasana, di mana gerakan ini identik dengan badan berdiri tegap, kemudian kedua tangan berbentuk seperti berdoa, dan pernafasan itu dapat kita atur sebanyak 3 kali dengan mengucapkan Ang Ung Mang Namah. Selanjutnya ada Hasta Uttanasana, yaitu tangan diangkat ke atas, badan melenting, kemudian tarik otot kaki, dan pastikan badan tidak terjatuh, di mana sistem pernapasan pada saat ini yaitu dengan cara relaksasi. Yang ketiga ada gerakan Hasta Padasana, yaitu gerakannya telapak tangan menyentuh matras dan mendekati kaki, luruskan lutut, kemudian membuang nafas secara perlahan. Yang keempat ada Aswa Sancalasana, yaitu gerakannya meletakkan kaki kiri ke depan, kedua tangan melakukan gerakan tumpuan sejajar dengan bahu, itu kayak kita kalau mau melakukan start dalam lari atau olahraga. Kemudian leher ditarik ke atas, wajah menghadap ke depan atau ke atas, itu boleh saja. Kemudian menahan nafas sementara. Kemungkinan dengan kisaran waktu 3 detik dengan mengucapkan Ang Ung Mang Namah, nafas bisa dihembuskan kembali. Selanjutnya ada gerakan Dandasana. Dalam gerakan ini itu digambarkan seperti melakukan push up atau awalan push up, di mana kalau gerakan wanita itu identik dengan melakukan gerakan gerakan push up wanita secara umum. Kalau laki-laki itu dilakukan dengan gerakan push up laki-laki secara umum. Nah, tangan itu lurus ke bawah, kemudian pernapasannya itu diatur dengan santai. Selanjutnya ada Astanga Namaskara, yaitu badan terlentang pada matras atau tengkurap, di mana kedua tangan itu berada di bawah dada, kemudian leher diangkat, pinggul sedikit diangkat, kemudian kedua kaki mengunci beban dan sedikit terbuka atau selebar bahu. Bhujangasana, yaitu badan diangkat ke atas dan kedua tangan lurus ke bawah, pinggul dan kaki itu menyatu dengan matras. Kemudian ada Parwatasana, yaitu badannya menyerupai gunung atau sikap gunung dengan tangan yaitu lurus ke arah 45 derajat atau 90 derajat juga bisa dari arah kaki kita, di mana tulang ekor diangkat, pinggul menjadi puncak, dan kaki menyentuh matras. Selanjutnya ada gerakan Aswa Sancalasana. Itu seperti gerakan yang tadi itu ya, tetapi bedanya kaki kanan itu dibawa ke depan. Kemudian gerakan kembali ke Hasta Padasana, yaitu tangan menyentuh tanah mendekati kaki, kepala menyentuh lutut, kaki menyatu dan lurus. Gerakan selanjutnya yaitu ada Hasta Uttanasana, yaitu tangan kembali diangkat ke atas, badan melenting dan mengatur sistem pernafasan atau relaksasi. Dan gerakan yang terakhir yaitu ada Tadasana atau kembali ke Pranamasana. Nah, kalau Tadasana ini biasanya dipraktikkan dengan melakukan gerakan-gerakan seperti pendinginan. Kemudian dalam Pranasana, dengan kembalinya gerakan Pranamasana ini, yaitu posisi tubuh kembali tegap dan kedua tangan menyatu di depan dada. Oke, selanjutnya yaitu ada pertanyaan nomor 7. Ide Sang Yang Widiwasa bersifat wiyapi wiyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi menurut saya,
Ida Sang Hyang Widiwasa memiliki sifat piya-piyapaka atau berada di mana-mana, itu karena segala ciptaannya, baik berupa benda, alam, makhluk hidup, ataupun waktu kita saja, itu terdapat karunia atau atma kecil di dalamnya. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan menumbuhkan atmanya sendiri, sehingga kita tidak boleh menyakiti eh, segala ciptaan segala ciptaan Tuhan itu seperti sesama kita, kemudian alam semesta, dan kita itu juga harus menjaga segala yang ada di muka bumi ini maupun di dunia. Nah, hal ini dapat dipahami bahwa aku adalah kamu dan kamu adalah aku dalam Tatwamasi. Nah, dalam bentuk Yapaka ini bisa saja Tuhan itu berada di dalam tubuh hewan ataupun tubuh dari tumbuh-tumbuhan. Nah, soal yang terakhir itu berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Eh, Menurut saya, contoh mengembangkan kasih sayang dalam kebenaran dapat dilakukan seperti dari diri sendiri. Mulai menerapkan pikiran yang baik dengan selalu berpikir positif, berbicara yang baik, yaitu sering mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Dan yang terakhir yaitu berbuat yang baik, seperti saling menghormati, saling eh, menyayangi, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara berdoa. Lalu cara lainnya itu dapat dilakukan dengan memilih atau menjauhi hal-hal yang kita anggap buruk, mengurangi sifat individualisme, di mana akibat dari masuknya teknologi pada saat ini. Dan yang terakhir yaitu memperbanyak dalam perolehan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik itu berupa ilmu keagamaan ataupun ilmu pengetahuan lain. Baik, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan lainnya, mohon dimaafkan. Akhir kata saya aturkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni. Terima kasih.